Kalau kita ngomongin soal disiplin diri, kebanyakan orang langsung mikir, itu mah cuma soal bangun pagi, olahraga rutin, atau nggak makan gorengan. Padahal, jauh sebelum ada motivator, ada seorang raja Romawi yang sudah nulis pedoman disiplin hidup, namanya Marcus Aurelius. Beliau ini raja Romawi dari tahun 161 sampai dengan tahun 180 Masehi. Bayangin ya, di tengah tugas memimpin negara sebesar itu, dia masih sempat nulis catatan pribadi. Bukan status galau, bukan curhatan receh, tapi refleksi hidup yang kemudian dibukukan dengan judul meditasi. Nah, dari buku itu kita bisa nyuri banyak hal soal gimana cara melatih disiplin diri. Hari ini, kita bakal kupas 10 poin penting dari Marcus Aurelius. Yuk, kita bahas pelan-pelan, biar bisa langsung nyambung ke hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah disiplin dimulai dari menemukan tujuan hidup. Marcus Aurelius pernah nulis, "Saya harus pergi bekerja sebagai manusia. Apa saya lahir hanya untuk meringkuk di bawah selimut?" Nah, ini sindiran halus tapi dalam, dia pada dasarnya ngomong, "Hei manusia, tujuanmu bukan cuma rebahan. Coba pikir, kalau kita bangun tidur tanpa tujuan, hidup jadi apa? Kosong. Mau disiplin gimana kalau nggak ada alasan untuk bangun?" Jadi langkah pertama itu jelas. Temukan dulu tujuanmu. Bisa besar, bisa kecil, tapi harus jelas. Contoh gampang. Kalau ban motor kempes, apa tujuanmu? Ya jelas ganti ban, biar bisa jalan lagi. Capek, males, tetap dikerjain. Karena tujuannya jelas. Biar bisa sampai ke rumah, atau biar nggak nginep di bengkel. Nah, dalam hidup juga begitu. Kalau tujuan hidupmu jelas, tenaga untuk disiplin datang dengan sendirinya. Dan jangan kebanyakan mikir, atau cari motivasi dulu. Kalau pengen jadi penulis, ya nulis aja tiap hari. Kalau pengen jadi pelukis, ya ambil kuas tiap hari. Tujuan itu kayak magnet. Makin jelas, makin kuat nariknya. Yang kedua adalah, andalkan diri sendiri setelah tahu tujuan, jangan nyari tukang dorong tiap saat. Disiplin itu ya jalan sendiri. Marcus Aurelius bilang, ubah keinginanmu jadi batu. Artinya, jangan gampang goyah. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa harus ada orang lain yang selalu nyemangatin kita. Padahal, motivasi orang lain itu kayak wifi publik, sinyalnya suka hilang pas lagi butuh. Kalau kamu mau disiplin, ya andalkan dirimu sendiri. Caranya gimana? Susun rencana. Tapi jangan rencana megah yang cuma jadi hiasan buku catatan. Bikin target kecil, yang realistis, dan kasih tenggat. Tujuannya biar kamu nggak terbebani. Karena kalau terlalu besar, otak kita langsung bilang, susah, nanti aja. Dan akhirnya nggak jalan-jalan. Disiplin, artinya, ngerjain walaupun lagi nggak semangat, walaupun capek, walaupun lagi pengen rebahan. Yang ketiga adalah hadir setiap hari. Nah, ini bagian paling berat tapi juga paling simpel. Konsistensi. Aurelius bilang, bangun hidupmu dari tindakan demi tindakan. Coba kita lihat kenyataan. Kebanyakan orang gagal bukan karena nggak punya tujuan, tapi karena nggak konsisten. Pengen olahraga, oke. Semangat di minggu pertama. Minggu kedua mulai bolos. Minggu ketiga udah balik jadi patung di kasur. Disiplin itu kayak otot. Kalau nggak dilatih tiap hari, dia lemah. Jadi jangan remehkan langkah kecil. Hadir aja dulu. Tulis 1 paragraf tiap hari. Jalan 10 menit tiap hari. Lama-lama kebiasaan itu akan ngakar. Dan kamu bahkan bisa melakukannya tanpa mikir lagi. Ingat, 1 hari buruk bukan berarti seminggu buruk. 1 minggu buruk bukan berarti setahun buruk. Disiplin itu kayak lari maraton. Bukan lari cepat jarak pendek. Yang keempat adalah latih ketekunan sukarela. Nah, ini agak unik. Aurelius ngajarin kita untuk sengaja bikin hidup sedikit nggak nyaman. Biar apa? Biar mental kita kuat. Misalnya, coba mandi air dingin. Atau sesekali tidur di lantai. Atau puasa main HP. Kedengarannya sepele. Tapi ini melatih otot mental. Karena hidup nggak selalu nyaman. Bayangin, kalau suatu saat kamu beneran kehilangan kenyamanan itu, sinyal mati, duit mepet, AC rusak, tapi kamu udah terbiasa dengan ketidaknyamanan sukarela. Kamu jadi lebih tahan banting. Sedikit humor. Kalau kamu bisa tahan mandi air dingin tiap pagi, percayalah, kamu juga bisa tahan komentar pedas netizen. Yang kelima adalah, praktikkan dikotomi kendali. Aurelius mengingatkan, kamu cuma bisa ngatur pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Masalahnya kita sering kebalik. Kita sibuk marah-marah sama hal yang nggak bisa kita kontrol. Cuaca, harga cabai, komentar tetangga, padahal yang bisa kita kontrol cuma respons kita. Coba pakai logika sederhana. Ada masalah? Enggak ada. Give santai. Nggak usah khawatir. Ada masalah? Bisa diatasi? Gives? Ya atasi. Selesai. Ada masalah? Nggak bisa diatasi. Gives? Ya sudah. Terima. Nggak usah habiskan energi. Disiplin itu salah satunya soal energi.
Jangan buang energimu buat hal yang gak bisa kamu ubah. Yang keenam, jangan pernah bermental sebagai korban. Ini penyakit kronis banyak orang mental korban. Aku emang dari dulu gini. Orang tuaku dulu salah asuh. Lingkungan nggak mendukung. Masalahnya, kalau kamu terjebak di mental korban, kamu otomatis melepas kendali. Hidupmu dikendalikan alasan, bukan tindakan. Aurelius mengajarkan, lakukan tugasmu, jangan terlalu banyak ngeluh. Kadang kita nggak salah, tapi hidup tetap ngasih kita masalah. Nah, orang disiplin bukan yang sibuk cari kambing hitam, tapi yang bilang, oke, bukan salahku, tapi tetap tanggung jawabku untuk memperbaikinya. Itu bedanya orang biasa sama orang kuat. Catat, yang ketujuh adalah, biasakan menunda kepuasan. Disiplin sama dengan bisa bilang gas sekarang. Kita hidup di zaman serba instan, jadi kemampuan menunda kepuasan itu jadi langka. Coba bayangin lagi, diet, ada dua pilihan. Nikmatin sepiring makanan berlemak sekarang, atau tahan diri demi berat badan ideal di kemudian hari. Mana yang lebih sulit? Jelas nahan diri. Tapi disitulah latihan disiplin terjadi. Marcus Aurelius bahkan bilang, apakah kamu dilahirkan hanya untuk merasa enak, atau untuk melakukan sesuatu yang berarti? Jadi, jangan buru-buru ambil yang enak sekarang, kalau itu menghancurkan hasil besarmu di masa depan. Yang kedelapan adalah abaikan penentang. Ini penting. Setiap kali kamu melangkah maju, akan selalu ada orang yang bilang, nggak usahlah, entah itu teman, keluarga, atau orang asing di komentar sosmed. Aurelius ngajarin, jangan biarkan pendapat mereka menyabotase pikiranmu. Kritik dari orang yang nggak penting itu kayak hujan. Kalau kamu nggak mau basah, ya pakai payung. Jangan malah marah ke awan. Tapi ingat, beda antara penentang dan mentor. Bedakan kritik jujur dari orang yang peduli, dengan ocehan asal dari orang yang cuma takut kamu maju. Yang kesembilan adalah cari panutan yang bijak. Kata Aurelius, kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu bisa belajar jadi bijak juga. Maka, carilah teladan. Panutan nggak harus tokoh besar. Bisa temanmu yang rajin olahraga. Bisa rekan kerja yang selalu tepat waktu. Lihat bagaimana mereka melatih diri, lalu adaptasi ke hidupmu. Belajar dari panutan itu kayak nyontek, tapi versi legal dan bermanfaat. Yang ke-10 adalah evaluasi diri tiap hari. Terakhir, Aurelius menyarankan kita untuk introspeksi tiap malam. Tanya, apa yang hari ini sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki? Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tapi juga jangan kelewat lembek. Introspeksi itu bukan buat menghukum, tapi buat memperbaiki. Dan jangan lupa, syukuri hal-hal kecil yang berhasil kamu lakukan. Itu akan jadi bahan bakar untuk besok. Nah, itu dia 10 cara membangun disiplin diri dari Marcus Aurelius. Simple, tapi dalam banget. Dan kalau dipraktikkan, hidupmu bisa lebih terarah, lebih kuat, dan yang paling penting lebih damai. Jadi, apa pelajaran dari Marcus Aurelius? Disiplin itu bukan soal jadi sempurna. Bukan soal punya jadwal super ketat, tapi soal punya tujuan yang jelas, melangkah kecil tapi konsisten, fokus sama hal yang bisa kita kontrol, dan terus mencoba meski kadang gagal. Kalau kamu pengen coba, mulai hari ini bikin satu kebiasaan kecil. Nggak usah muluk-muluk, bisa bangun 10 menit lebih pagi, atau nulis 3 kalimat tiap malam. Dan kalau besok gagal, ya coba lagi. Ingat, bahkan Raja Romawi pun masih sering ngomel di buku hariannya. Jadi kalau kamu kalah sama kasur sesekali, itu wajar. Yang penting jangan nyerah. Kalau kamu suka bahasan kayak gini campuran filsafat, humor dan tips hidup praktis, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena Marcus Aurelius udah nggak bisa bikin channel YouTube, jadi kita yang nerusin. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, mau terus jadi korban rebahan, atau mulai bangun jadi manusia yang hidup dengan tujuan? Pilihan ada di tanganmu.